Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi nyatakan positif COVID-19 atau Corona. Untuk mengetahui perkembangan terkini akan disampaikan oleh reporter Marcelina Gita langsung dari kantor Sekretariat Negara. Kita bisa Anda paparkan tadi poin-poin yang disampaikan dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Mensesnek Pratikno. Ya, kembali tadi disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan juga tadi didampingi oleh Wakil Kepala dari RSPAD Gatot Subroto Albertus Budi yang mengkonfirmasi dan juga menyatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini sudah terkonfirmasi terjangkit atau terinfeksi virus corona. Dan tadi hal ini disampaikan ataupun tadi juga kami menanyakan terkait kapan kemudian Budi Karya Sumadi ini terjangkit dari virus corona. Namun tadi dari pihak rumah sakit atau RSPAD Gatot Subroto, Budi Karya Sumadi ini saat ini tengah dirawat di RSPAD, namun tidak diberitahukan kapan sebenarnya Budi Karya Sumadi ini masuk ke dalam rumah sakit dan juga melakukan perawatan. Namun sebelumnya Budi Karya Sumadi ini sudah sempat dirawat terlebih dahulu di rumah sakit swasta, dan pada saat pertama kali masuk ke dalam rumah sakit swasta, Budi Karya Sumadi ini mengalami gejala sesak nafas. Kemudian beberapa hari kemudian Budi Karya Sumadi dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto dan saat ini tengah dilakukan perawatan dan juga isolasi di RSPAD Gatot Subroto. Lalu pertanyaannya pada saat kami menanyakan bagaimana kemudian Menteri Perhubungan ini bisa terinfeksi dari virus corona. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan bahwa diketahui Budi Karya Sumadi ini merupakan menteri dengan mobilitas yang cukup tinggi, bahkan juga Budi Karya Sumadi ini juga mengikuti beberapa perjalanan, terkhususnya juga dalam penanganan COVID-19. Kalau kita melihat ke belakang, sebelumnya Budi Karya Sumadi ini sempat berada atau sempat mengikuti atau menyambut ABK dari Diamond Princess di Bandara Kertajati, Jawa Barat, dan pada saat itu Budi Karya Sumadi berada di Bandara Kertajati untuk menyambut kepulangan dari ABK Diamond Princess. Dan kalau kita merunut kembali kapan sebenarnya Budi Karya Sumadi ini selesai atau terakhir bertugas sebagai Menteri Perhubungan, kalau saya kembali mengingat, terakhir Menteri Perhubungan ini datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 3 Maret 2020 dan melakukan kegiatan internal bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Setelah tanggal 3 Maret ada beberapa kemudian agenda kegiatan yang seharusnya juga diikuti oleh Menteri Perhubungan, namun Budi Karya ini tidak hadir dalam beberapa kali pertemuan sampai saat ini, dan kemudian akhirnya dinyatakan oleh pihak dari rumah sakit bahwa Budi Karya Sumadi ini ternyata terinfeksi dari virus corona. Namun kembali lagi dari pihak keluarga dari Budi Karya menyatakan bahwa tidak ingin untuk disampaikan lebih lanjut kapan kemudian masuk ke rumah sakit. Namun yang pasti sampai sejauh ini kondisi dari Budi Karya masih dalam kondisi stabil dan dilakukan perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto. Kemudian bagaimana untuk dari kemudian bagaimana lanjutan atau dari jabatan dari Menteri Perhubungan saat ini, tadi disampaikan oleh Pratikno bahwa saat ini yang akan menjabat sebagai Menteri Perhubungan ini dialih tugaskan kepada Menko Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kita akan menyimak lebih lengkapnya lagi tadi pernyataan langsung dari Wakil Kepala Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto dan juga pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Berikut kita simak bersama-sama. Dilakukan perawatan pada salah satu pejabat negara setelah menteri yang sudah itu yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pak Mensesnek, siapa menteri yang bersangkutan, Pak? Ya, sekali lagi atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Subroto tadi adalah Pak Budi Karya Sumadi, Pak Menhub,
sekali lagi ini kami sampaikan memang atas izin keluarga. Jadi tugas-tugas beliau sebagai Menteri Perhubungan memang menjadi terdepan dan beliau sangat aktif menjadi bagian penting untuk penanganan dampak COVID-19 ini. Seperti sebagaimana saudara juga sudah tahu, banyak sekali tentu saja tugas Kementerian Perhubungan yang terlibat di dalam hal ini, mulai dari evakuasi dan lain-lain, dan penyediaan fasilitas yang juga membutuhkan fungsi-fungsi Kementerian Perhubungan. Jadi sekali lagi ini keterlibatan beliau, kerja keras beliau luar biasa untuk menjadi bagian dari penanganan dampak ini. Jadi semoga tadi saya sudah mendapatkan laporan dari RSPAD dan laporan dari Pak Menkes bahwa kondisi kesehatan Pak Menhub semakin baik. Jadi ini alhamdulillah, jadi doa kita bersama dan tentu saja rumah sakit bekerja keras agar beliau semakin sehat. Demikian halnya juga bagi pasien-pasien yang lain juga semakin sehat. Pak, itu dugaan yang ada dugaan yang bilang kalau Bapak Menteri yang nomor 76 itu sewaktu menyambut ABK Diamond Princess di Kertajati itu Pak ya, ada kemungkinan besar itu keluar dari situ. Sekali lagi keterlibatan beliau sangat besar, tugas beliau sangat banyak dalam kaitannya dengan penanganan dampak ini. Yang jelas yang penting sekarang adalah bagaimana kita berusaha keras untuk beliau semakin sehat ya. Dan kemudian juga bahwa yang kedua kita melakukan Pak Menkes, Pak Menteri Kesehatan juga sudah melakukan langkah-langkah berikutnya, terutama sekali melakukan tracking, interaksi dan juga penanganan lebih lanjut. Jadi insya Allah semuanya akan baik-baik saja, nggak ada. Jadi karena kita juga sekali lagi pemerintah kan dengan sikap untuk terus melakukan tracking sehingga dampaknya bisa dilokalisir. Perlu kami sampaikan juga tugas-tugas Kementerian Perhubungan sangat berat sekarang ini. Presiden sudah menugaskan mengangkat Menteri Perhubungan ad interim, yaitu menugaskan Menko yang mengkoordinatori, yaitu Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri Perhubungan ad interim. Jadi ini juga fungsi-fungsi kementerian juga tidak akan terganggu. Jadi sekali lagi semoga masalah konflik ini bisa tertangani dengan baik dan Pak Presiden sudah juga membentuk Satgas yang terus secara cepat bertindak. Dalam hal ini pasien-pasien yang sedang diobati semoga segera sembuh. Saya kira itu saja. Pak, peningkatan protokol keamanan nggak Pak di tingkat kementerian setelah munculnya di kasus pejabat akan ada pengecekan kesehatan juga untuk seluruh menteri. Seluruh menteri, Ini kan juga berhubungan. Iya, seperti tadi saya katakan, Menkes telah bertindak cepat untuk mengantisipasi mengenai hal ini, melakukan tracking dan juga segera melakukan tes jika diperlukan begitu. Jadi segala sesuatunya tapi perlukan juga kita sampaikan kan bahwa banyak sekali orang yang terkena dinyatakan positif dan kemudian bisa segera sehat kembali. Tapi ini juga harus jadi catatan kita bahwa kita nggak perlu panik, kita harus meminimalisir risiko itu tentu saja, tetapi tidak perlu panik ya, dan banyak sekali kasus yang sehat dan pemerintah bekerja keras untuk itu. Ya. Saya kira itu. Kesehatan ada pesan khusus dari Pak Presiden? Ya, Pak Presiden dalam hal ini begitu mendapatkan laporan tersebut, terus memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan juga seluruh jajaran lah untuk semakin bekerja keras menangani ini agar masyarakat terlindungi itu dan dampaknya bisa diminimalisir. Saya kira itu saja.
Ya, tentunya juga ini menjadi pertanyaan bagaimana terkait dengan protokol kesehatan dari keseluruhan kementerian ataupun juga pihak-pihak yang turut serta saat itu bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan perjalanan dinasnya. Dan disampaikan kembali bahwa saat ini dari pemerintah lebih kepada mempercayakan kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan tracing yang lebih cepat terkait dengan siapa-siapa saja orang-orang yang kemudian berinteraksi atau kontak langsung dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kemudian nanti akan kembali di cross check apakah akan ada orang-orang lain lagi yang juga terinfeksi dari COVID-19 ini. Kita masih akan menunggu tentunya kabar dari Kementerian Kesehatan yang tentunya sampai sejauh ini melakukan tracing kepada seluruh pihak-pihak yang berkontak dengan total dari 96 pasien yang sudah dikonfirmasi positif virus corona. Eva. Baik, terima kasih Marcelina Gita untuk informasi Anda.